Jadi pebisnis atau karyawan, tentukan pilihan hidupmu saat ini juga. Usia muda bukan berarti waktu Anda masih banyak untuk bermain-main. Segera persiapkan diri Anda sejak saat ini untuk menentukan masa depan kamu biar bisa cepat halalin dia. Yuk cari tahu kelebihan dan kekurangan jadi pebisnis dan karyawan biar teman-teman bisa pilih mau kuliah di bidang apa. Pebisnis, keuntungan, banyak duit, ini kondisi yang bisa diperoleh tanpa perlu mengikuti jenjang karir yang sangat panjang jika menjadi karyawan untuk sampai di posisi yang banyak duit. Santai ketika sudah established, sering lihatkan pebisnis jalan-jalan di hari kerja? Yaitu bisa dicapai ketika usahanya sudah berjalan dan profit pastinya. Kalau belum profit, ya boro-boro jalan-jalan, makan aja syukur bisa aman buat besoknya, hehehehe. Bisa diwariskan, nah ini nih yang enak jadi anak orang kaya dari bisnis, bisa diturunin ke anaknya. Jadi anaknya gak perlu pusing-pusing cari kerja nantinya tinggal lanjutin aja usaha orang tuanya. Kerugian, penghasilan tidak menentu, kadang pebisnis mengalami penurunan omset yang buat mereka harus menanggung rugi dalam waktu yang tidak jelas. Kondisi ini banyak sekali yang mempengaruhi sehingga diperlukan bisnis plan yang matang untuk mengatasinya. Sibuk saat merintis bisnis, saat belum punya karyawan pebisnis sering disebut sebagai self-employed atau superman karena semuanya dikerjain sendiri. Tidak memiliki waktu libur, ini kondisi yang harus siap ditanggung oleh pebisnis saat memilih jalan hidupnya. Waktu libur hanya mitos untuk para perintis bisnis. Karyawan, keuntungan, gaji tetap dan terjamin. Siapa sih yang gak mau kalau ada jaminan terhadap penghasilannya tiap bulan? Pasti kamu mau dong. Kita bisa mengatur keuangan tiap bulan dengan tepat jika kita memiliki penghasilan tetap tiap bulannya. Jam kerja jelas, 8 pagi sampai 4 sore, Senin sampai Jumat, 2 hari libur dan 8 jam kerja per hari membuat kita lebih punya waktu untuk istirahat dan weekend yang indah pastinya. Keren di mata calon mertua, orang tua mana yang tidak tenang melihat anaknya pasti dapat uang tiap bulannya, itu juga yang dirasakan calon mertua kamu nanti. Kerugian, di awal karir gaji tergolong rendah. Untuk mencapai titik seorang karyawan memiliki penghasilan yang besar itu gak mudah, perlu rangkaian jenjang karir yang harus ditempuh agar sampai di posisi yang tinggi dengan penghasilan yang tinggi pula. Kadang harus sampai tua dulu loh biar bisa punya gaji 2 digit. Tidak bisa diwariskan. Andai kamu merupakan kepala di sebuah perusahaan atau institusi yang bukan milik sendiri, maka ketika kamu pensiun selesai pula jabatan tersebut dan tidak bisa diberikan ke anak kamu. Jadi anak kamu harus merintis seperti kamu dulu dari bawah. Jam kerja yang tidak fleksibel. Untuk beberapa orang mungkin menyebalkan punya jam kerja yang tidak bisa dirubah dan monoton tiap harinya, kamu kudu harus sabar sampai weekend untuk memiliki tidur siang kan jadinya. Keduanya punya keuntungan dan kerugian masing-masing, gak ada yang lebih baik karena semuanya baik. Tergantung passion kalian mau di mana. Kalau suka yang bikin deg-degan dan tidak jelas secara finansial di awal tapi kalau berhasil bisa beli Pajero putih cash ya jadi pebisnis, tapi kalau kamu lebih seneng dengan ketenangan dan keamanan secara finansial ya jadi karyawan oke juga. Toh CEO Google juga karyawan dan bisa kaya juga kok. Ngomong-ngomong prodi rekayasa kosmetik punya kurikulum yang mumpuni untuk membuat kalian menjadi keduanya loh, bisa jadi pebisnis kosmetik yang punya brand kosmetik sendiri atau jadi formulator di perusahaan kosmetik, jadi jangan lupa ya untuk mengambil kesempatan emas menjadi lulusan sarjana kosmetik pertama di Indonesia. Terima kasih semoga bermanfaat, jangan lupa klik follow atau subscribe ya.